Data Organisasi Perburuhan Internasional PBB menunjukkan angka pengangguran global kaum muda mencatat rekor terendah pada tahun lalu. Tapi rasio kaum NEET, yakni kaum muda generasi Z berusia 15-24 tahun yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan malah meningkat. Banyak darinya terjerat kecemasan saat mencari kerja dan banyak yang mengalami tekanan hidup dan ekonomi yang berat karena kondisi upah dan lingkungan kerja yang tidak memadai. Berpakaian formal dan membawa komputer tablet sambil menelusuri lowongan kerja di kedai kopi. Mencari pekerjaan ideal di zaman inflasi dan harga barang tinggi tidak semudah yang dibayangkan oleh kaum muda. And sometimes we are really worried if we are able to pay our bills and able to keep a happy life at the same time that we have this job. Pendapatan generasi muda usia 20-an tahun saat ini sekitar $45.000 Amerika per tahun. Berdasarkan skala inflasi yang telah disesuaikan, generasi milenial memperoleh pendapatan sekitar $51.000 Amerika pada usia yang sama, menunjukkan bahwa upah real generasi muda menurun. Pengangguran kaum muda di seluruh dunia tahun 2023 mencapai 13%, mencatat titik terendah dalam 15 tahun. Jumlah kaum NEET usia 15 hingga 24 tahun yang tidak bersekolah, bekerja, atau menerima pelatihan kejuruan merupakan hal yang mengkhawatirkan. الشيء اللي لقيته صعب هو انه most of the companies اللي عم بقدم عليهم عم بيكونوا companies بدهم experience، عم بحطون ضد ناس already مجمعين experience enough ليكونوا qualified لهالجوب، وما بلاقي company that is willing to invest فيي او to invest بماي skill set already موجوده تزيد عليها. Laporan Tren Ketenaga Kerjaan Kaum Muda Global 2024 menunjukkan lebih dari separuh kaum muda di dunia sedang menjalani profesi non-reguler. Kaum muda saat ini sulit mendapatkan pekerjaan yang ideal. Fenomena ini terjadi terutama di negara dan ekonomi berkembang. And I think a lot of people start to feel anxious. They might feel to the point where they feel depressed. They might feel a bit, they might feel like, how do you say, they might not care anymore about this job market because of the anxieties that come with the job search. Majalah Fortune menunjukkan bahwa tekanan yang dialami oleh generasi Z hampir 2 kali lipat dibandingkan generasi milenial. Lebih dari sepertiga orang menderita gejala psikis umum, seperti kecemasan atau depresi. Jumlah karyawan yang mengambil cuti sakit juga jauh lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Kelompok ini juga merupakan kalangan generasi muda yang paling berpendidikan dalam sejarah. Tantangan yang dihadapi terutama oleh wanita lebih sulit. Di antara kaum NEET, hanya sekitar 13% adalah pria relatif muda dan 28% adalah wanita muda. And women are not benefiting from this recovery to the same extent as young men. So there's a lot of work that needs to be done. Walau ada penurunan pengangguran kaum muda secara global tahun lalu, angka pengangguran di negara Arab Saudi, kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah telah pulih dari dampak COVID-19.